Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas program ruang mengenai perpustakaan komunitas di Jatinangor yang disusun oleh Dira Norajijah, kemudian Nova Puspadewi, Ergia Nurlida, dan saya sendiri yaitu Girhan Nurpamungkas. Eh, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan perpustakaan komunitas. Yang dimaksud dengan perpustakaan itu sendiri yaitu tempat untuk seseorang dapat mengakses buku, majalah, dan data-data sebagai informasi dan pengetahuan dan hal lain seperti meningkatkan kemampuan literasi. Kemudian pengertian dari perpustakaan komunitas itu sendiri yaitu perpustakaan yang berbasis pada komunitas atau kelompok tertentu terbentuk karena adanya kesamaan tujuan antar komunitas bersifat terbuka untuk pengunjung atau pembaca. Sebutan lain yaitu rumah baca, sanggar baca, atau rumah pintar. Untuk fungsi dari perpustakaan komunitas itu sendiri yaitu yang pertama informatif, menjawab pertanyaan yang dicari, kemudian edukatif, tempat belajar mandiri, kemudian yang ketiga yaitu rekreatif, mencari koleksi bersifat populer dan menghibur. Eh, untuk pola aktivitasnya dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu datang, kemudian ke tempat parkir, ke presensi, ke ruang rapat atau briefing, kemudian dari sana bisa terbagi lagi menjadi beberapa bagian ke beberapa ruangan. Untuk selanjutnya, nilai-nilai. Yang pertama yaitu nilai komunikasi dan informasi. Lembaga, seni, ilmu, maupun sebagai tempat kegiatan yang mengelola informasi dan sumber-sumber informasi hasil karya anak bangsa dari zaman ke zaman untuk kemudian dimanfaatkan oleh segenap anggota masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian nilai pendidikan, semua buku, media, dan sumber-sumber informasi yang lain ada di perpustakaan secara prinsip mengandung nilai-nilai pendidikan dan bisa dimanfaatkan untuk bahan belajar oleh masyarakat. Kemudian nilai sosial budaya, semua masyarakat mempunyai hak yang sama untuk dilayani dan memanfaatkan perpustakaan, dan tiap daerah menyimpan beragam naskah yang mengandung nilai-nilai budaya tentang daerahnya di masa lalu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nova. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nova. Berikutnya ada karakteristik kependudukan. Jatinangor dikenal sebagai salah satu kawasan pendidikan di Jawa Barat sejak tahun 1987. Berikutnya, next. Karakteristik kependudukan menurut Dapodik Kemendikbud 2022 Swasta dan Negeri. Untuk TK ada 25, SD 31, SMP 15, SMA 5, SMK 7, SLB 1, dan ada 5 perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Jatinangor yaitu ada Universitas Pajajaran di Desa Hegarmana dan Desa Cikeru, ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Desa Cibesi, Institut Koperasi Indonesia di Desa Cibesi, Institut Teknologi Bandung di Desa Sayang, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer di Desa Cipacing. Berdasarkan data kependudukan menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk Kecamatan Jatinangor mengalami peningkatan. Dari tahun 2001 jumlah penduduk di Kecamatan Jatinangor yaitu 96.321, tetapi dalam kurun waktu 10 tahun jumlah penduduk Jatinangor bertambah menjadi 11.732. Pertambahan penduduk selama 10 tahun di Kecamatan Jatinangor sebanyak 16.000 jiwa.
Apabila dirata-ratakan, Kecamatan Jatinangor memiliki pertumbuhan penduduk mencapai 1.641.002 jiwa per tahunnya. Berikutnya ada kebijakan dan ketentuan-ketentuan. Yang pertama ada alokasi untuk perpustakaan dengan sistem tertutup, yaitu 45% digunakan untuk koleksi, 25% untuk pengguna, 20% untuk staf, dan 10% untuk keperluan lainnya. Apabila perpustakaannya menganut sistem terbuka, maka alokasinya adalah 70% untuk koleksi, 20% untuk staf, dan 10% untuk keperluan lainnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam merancang gedung perpustakaan. Yang pertama, hanya ada 1 jalan masuk dan 1 jalan keluar untuk memudahkan pengawasan terhadap pengunjung. Lalu pintu dan jendela harus diamankan dengan memasang kawat atau kasa untuk menghindari pencurian koleksi. 3 rak buku harus dalam batas normal para pengunjung, misalkan untuk orang Indonesia tidak lebih dari 175 sentimeter. Dengan demikian pengunjung akan lebih mudah untuk mengambil koleksi. Tujuan akhirnya, penataan ruangan perpustakaan yang bersifat kondusif bagi pengguna yang belajar di perpustakaan, sehingga mereka merasa terbantu oleh kondisi tersebut, juga dapat berfungsi sebagai fasilitas penunjang di perpustakaan. Hal-hal lain yang dianggap perlu dalam memudahkan memanfaatkan perpustakaan akan diusahakan penyediaannya sehingga kegiatan di perpustakaan dapat berjalan lancar, seperti adanya ruang baca yang dilengkapi dengan alat pendingin, adanya alat penelusuran koleksi, dan letak perpustakaan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Vira. Punten Nova di mute. Sebentar. Satu, untuk struktur organisasi perpustakaan yang ada di komunitas. Yang pertama itu didirikan oleh presiden swasta atau sekretaris bendahara komunitas, di mana jajarannya terdapat kelompok masyarakat, manajer taman baca, dan kelompok mitra kerja. Selanjutnya ada koordinasi administrasi dan pengembangan taman baca, core program taman baca, koordinator pendukung taman baca. Lalu ada kembali di bawahnya dilanjutkan oleh relawan komunitas yang mengurus bagian-bagian yang ada di perpustakaan. Next. Faktor fisik ruang dan fasilitasnya. Untuk fasilitasnya, untuk pertama itu ada entrance area di mana terdapat ruang galeri yang tujuannya itu untuk area display, pameran karya atau kerajinan, area transisi yang terdiri dari lounge, ruang informasi, book and craft store, ruang administrasi, lounge menyediakan makanan dan minuman untuk pengunjung, ruang informasi untuk memberikan informasi mengenai fasilitas dan sirkulasi taman baca, book and craft store itu untuk menjual buku dan kerajinan, ruang administrasi untuk staf administrasi dan area peminjaman. Next. Untuk ruang baca dan cerita buku anak. Tempat untuk aktivitas membaca anak yang mendukung kegiatan baca, ruang buku fiksi, area display untuk membaca buku fiksi, ruang buku umum untuk membaca dan tempat buku umum, ruang buku pendidikan. Ruang buku pendidikan itu untuk area display dan baca berbagai jenjang pendidikan. Serta ada taman baca di area baca outdoor. Next. Terdapat homework area berfungsi untuk area belajar bagi pengunjung. Terdapat ruang rapat yang digunakan sebagai tempat berlangsung pertemuan untuk pengurus yang ada di perpustakaan, ruang kerajinan,
area untuk melakukan kegiatan kerajinan tangan. Selanjutnya ada fasilitas area pengelola di mana terdapat ruang manajer dan staf berfungsi untuk tempat ruang kepala manajer dan ruang kerja staf-staf perpustakaan. Terakhir ada area servis yang terdiri dari toilet, ruang keperluan pengunjung, gudang sebagai ruang penyimpanan barang dan buku-buku koleksi, serta ada utilitas untuk tempat mengatur air serta listriknya. Next, ini untuk zoning ruangnya. Biasanya untuk dari entrance area ini mengarah ke issue deck, di mana mereka akan mengarahkan akan kemana mereka untuk masuk ke ruangannya. Terdapat 2 ruangan, yaitu area browsing yang di mana menuju ke ruang children dan adults, serta area display. Untuk area depan dikhususkan untuk events area, dan sisanya untuk reading workstation serta ruang admin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zian. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana standar dimensi yang digunakan pada perpustakaan komunitas di Jatinangor. Jadi ada luasan meja baca untuk 1 orang yang bersumber dari Neofred yang berdimensikan yang berdimensikan 220 dikali 165 sama dengan meja baca untuk 2 orang yang besarnya sebesar 3,08 meter persegi. Lalu ada juga ruang untuk baca individual yang berhadapan yang berdimensi sebesar 2,9 meter persegi. Lalu ada juga jarak minimum ruang untuk baca yang saling bertolak belakang dengan besar dimensi sebesar 3,9 meter persegi. Lalu yang terakhir ada juga jarak minimum ruang baca yang melakukan aktivitas dengan dimensi sebesar 8,58 meter persegi. Berikut foto dari standar rak buku. Yang standar rak buku itu sendiri memiliki lebar paling besar itu 1,1 meter persegi, lalu dengan tinggi 1,50 meter persegi. Lalu yang dipakai oleh pengguna juga itu memiliki tinggi rak buku untuk 1 anak sekolah itu setinggi 1,70 meter persegi. Lalu ada pun konsep zoning yang kita terapkan di konsep ini, yaitu ruang publik yang merupakan area yang bisa dipakai untuk siapa saja, yaitu yang berupa ruang lounge, lalu ada juga ruang informasi, book and service store, lalu ada ruang baca dan cerita anak, lalu ada ruang buku baca dan homework area. Lalu ada pun semi publik yang berisikan ruang kerajinan dan ruang rapat, lalu ada ruang privat yang merupakan ruangan yang tidak bisa dipakai oleh publik gitu ya, lebih tepatnya. Lalu di dalamnya itu ada ruang manajer dan ruang staff, lalu ada juga servis yang bisa digunakan oleh publik juga tentunya, yang berisikan toilet, utilitas, dan juga gudang. Lalu ada juga Ada kebutuhan parabot untuk ruang galeri buku, display, 1 rak, 2 kursi, dan 2 meja. Untuk area lounge, fasilitasnya adalah area transaksi, dibutuhkan 2 kursi, 2 meja, dan 2 sofa kecil. Untuk ruang informasi dibutuhkan 1 set komputer, 1 meja, 1 kursi, dan 1 display. Untuk book and craft store dibutuhkan 2 rak, 2 display, 1 meja kasir, dan 1 kursi, dan 1 set komputer.
Untuk ruang administrasi dibutuhkan 2 set komputer, 2 meja, dan 2 kursi. Untuk ruang baca dan cerita buku anak, fasilitasnya adalah ruang utama, dibutuhkan 1 display, 1 rak buku, 2 meja, dan 2 kursi. Untuk ruang buku fiksi, ruang buku umum, dan ruang buku pendidikan, masing-masing membutuhkan 2 rak buku, 2 meja, dan 8 kursi. Lalu untuk taman baca dibutuhkan 4 kursi panjang. Ujian. Giliran Jian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zian. Oh ya, untuk saya meneruskan untuk kebutuhan perabotnya yang ada di ruang homework area itu memiliki 2 meja, 8 kursi, lalu ada 1 papan tulis, lalu ada juga di ruang rapat perabotnya sendiri itu memiliki 1 meja, 7 kursi, 1 proyektor, lalu ada juga 1 papan tulis. Lalu untuk ruang kerajinan memiliki 2 meja dan 8 kursi. Lalu ada untuk fasilitas area pengelola yang berisikan ruang manajer, memiliki 1 meja, 2 kursi, lalu 1 lemari. Lalu selanjutnya ada juga ruang staf yang berisikan 2 meja, 2 kursi, lalu ada juga 2 lemari. Untuk fasilitas area servis memiliki ruang toilet yang memiliki 2 set kloset, lalu ada juga gudang yang di dalamnya memiliki 2 rak. Adapun utilitas yang di dalamnya memiliki genset dan juga water torrent. Lalu ada juga konsep struktur yang di dalamnya yang merupakan material atau bahan bangunan yang mengisikan berguna untuk yang menggunakan material lokal yang tersedia di sekitar tapak sesuai dengan pengaplikasiannya. Lalu ada juga konsep servis, kita memakai air dari PDAM. Sebentar. Untuk faktor eksternal, ketentuan-ketentuan legal yang kita dapatkan itu memuat berbagai pasal yang di dalamnya regulasi tapak yang ada di daerah Jatinangor menurut PER BUB yang nomor 12 tahun 2013 pasal 11 yang berisikan tentang ketinggian yang digunakan yaitu paling tinggi 1 sampai 3 lantai. Lalu ada yang pada pasal 12 yang berisikan KLB di kawasan perumahan antara luas KLB dengan luas lantai. Lalu ada juga pasal 13 yang berisikan KDB maksimal yang dipakai itu hanya 60%. Lalu ada juga KDB kawasan sisi selatan koridor Jatinangor pengembangan skala besar dengan luas 2.500 sampai 5.000 meter persegi dan KDB 60%. Lalu dalam pasal 21, selubung bangunan harus dicirikan kualitas rancangan arsitektur tropis basah yang dirancang dalam kualitas bukaan, penghawaan, dan pencahayaan, bentuk atap serta material finishing yang tahan terhadap panas, matahari, dan udara lembab. Lalu ada juga bentuk atap serta material finishing yang tahan terhadap panas, matahari, dan udara lembab.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh, Bentar, baik. Nah, untuk faktor eksternal, untuk topografi di daerah Jatinangor terletak di antara garis 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, berada di perbukitan dengan ketinggian 725 hingga 800 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara rata-rata 28 derajat, dan curah hujan rata-rata per tahun mencapai 492,64. Next. Untuk iklim, matahari terbit itu ada di pukul 5.29, astronomi siangnya itu 11.44, durasi harinya 12.31, matahari terbenamnya pada pukul 18.00. Next. Untuk faktor eksternal ekonomi, di mana anggaran biaya perpustakaan komunitas akan dihasilkan dari sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, serta kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak ketiga atau swasta, yang dimana terdapat juga dana dari intrakomunitas atau organisasi. Selanjutnya untuk waktu pengoperasiannya, standar pelayanan perpustakaan itu pada jam bukanya pukul 7.00 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan libur di hari-hari besar. Untuk jenis layanan perpustakaan, ada layanan sirkulasi, layanan membaca di tempat, layanan referensi, layanan bercerita, dan layanan peminjaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu faktor fisikal. Nah, yang pertama yaitu ada lokasi tapak. Tapak berada di Jalan Kolonel Ahmad Syam nomor 48-46, Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tepatnya terletak 500 meter dari jalan raya. Untuk selanjutnya yaitu kondisi site. Kondisi vegetasi di sekitar tapak tidak terlalu banyak. Kemudian kualitas udara di sekitar tapak itu sedang disebabkan karena polusi udara. Kemudian terdapat beberapa pabrik yang polusi udaranya itu sampai ke tapak. Kemudian untuk kebisingan di area tapak itu tidak terlalu bising. Kemudian untuk infrastruktur di sekitar tapak berupa jalan yang lebar, kemudian penerangan juga cukup baik, kemudian akses site terhadap air dan listrik juga baik. Kemudian untuk akses transportasi itu, si jalan menuju tapak itu tidak dilalui oleh kendaraan umum, tapi bisa dilalui oleh kendaraan pribadi dan kendaraan ojek online. Untuk selanjutnya itu cangkang bangunan. Untuk cangkang bangunan itu sendiri, dindingnya terbuat dari batu bata dengan bukaan sederhana, bopen, jendela maupun pintu, kemudian menggunakan atap miring dengan genteng tanah liat, kemudian pada bagian fasad ditambah panel-panel untuk membentuk form bangunan yang sesuai dengan konsep. Untuk selanjutnya yaitu struktur. Untuk struktur itu menggunakan sistem konstruksi bangunan sederhana, elemen struktur utama berupa kolom beton bertulang dengan dimensi 20/15. Elemen struktur lainnya menggunakan bahan beton bertulang, kemudian struktur atap menggunakan baja ringan. Selanjutnya itu sistem bangunan. Nah, untuk sistem penghawaan, yang pertama sistem penghawaan terbagi dua. Yang pertama itu menggunakan sistem penghawaan buatan AC pada ruangan-ruangan yang tidak berbatasan dengan ruang luar. Kemudian terdapat yang kedua itu terdapat ruangan-ruangan yang memiliki ventilasi alami. Nah, untuk selanjutnya itu sistem komunikasi. Sistem komunikasi itu sendiri pada perpustakaan ini memiliki jaringan Wi-Fi, kemudian memiliki televisi dan jaringan telepon umum.
Untuk selanjutnya yaitu sistem lighting. Sistem lighting pada perpustakaan menggunakan pencahayaan buatan dari lampu TL pada ruang-ruangan yang minim cahaya, kemudian pemanfaatan cahaya alami matahari pada siang hari. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sistem keamanan. Sistem keamanan pada perpustakaan menggunakan CCTV didukung juga oleh pegawai staf. Selain itu juga terdapat beberapa petunjuk jalur evakuasi bencana untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.